Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Selamat berjumpa lagi di channel yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat dan sangat membosankan. Canda ya guys ya. Jadi hari ini kita mau sedikit sharing tentang motor air-racking yang susah hidup kalau mesinnya dingin ya. Jadi ini video udah beberapa kali saya bahas ya, tapi masih ada beberapa teman yang mempertanyakan hal yang sama. Jadi akan kita bahas lagi tentang motor RX yang susah hidup di pagi hari atau saat mesinnya dingin ya, harus dicok dulu baru bisa hidup. Jadi guys, ada beberapa faktor utama tentang motor ini kenapa bisa seperti itu masalahnya ya guys ya. Nah, jadi langkah pertama teman-teman yang harus kalian lakukan adalah mengecek pengapian atau mengecek si businya. Itu businya kita buka, dicek. Oh, biasanya kalau normal itu kering ya. Kalau basah itu berarti tandanya minyak atau oli sampingnya itu terlalu boros. Jadi businya cepat mati alias tewas ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus cek juga itu kabel yang ini nih, kabel yang dari atas nih, dari coil ini kita cek juga ada apinya enggak, kita engkol-engkolkan. Kalau ada bagus semuanya, kita bongkar sih karbunya nih, karbunya teman-teman ya. Ini karbu standar bawaan motor. Kalau teman-teman susah hidup, biasanya yang rusak itu ada di, bukan rusak sih sebenarnya ya, jadi kayak kurang bahan bakar gitu ya, jadi susah hidup kalau waktu mesinnya dingin. Penyebabnya ada di pilot jetnya, mungkin kurang besar atau kesumbat, bisa jadi yang pertama. Terus setelan pelampung ya, yang paling penting ya, setelan pelampungnya itu terlalu tinggi, bisa menyebabkan apanya, si minyak yang ada di sini itu tekor. Apalagi nanti waktu di top speed atau kecepatan tinggi biasanya berbet atau kehabisan bensin atau minyak bahan bakar ya. Jadi penyebabnya mungkin ada di pelampung ya guys ya. Teman-teman harus di setel dulu. Mungkin sekarang kita nggak bisa bongkar, besok mungkin lain kali kita bakal bongkar. Kita akan kasih contoh ya buat teman-teman semua untuk nyetel pelampung karbu di motor RX dan mengecek pilot jet, main jet RX yang standar. Jadi ini masih pakai standar ya guys ya. Ini ukuran 275, tapi kita pakai knalpot kolong yang model PDK gitu ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ganti knalpot kolong, kalau mesinnya standar, blok standar, semua standar ya, itu minimal teman-teman harus diganti dulu si pilot jetnya, naik satu tingkat biar enggak berbet ya di tarikan bawahnya atau gigi 1 2. Itu bisa juga menyebabkan mesin motor susah hidup di saat pagi hari. Nah, kalau udah diganti si pilot jetnya, teman-teman bisa tes lagi ya si motornya masih susah hidup apa enggak. Biasanya sih kalau setelan pelampung sudah normal, pilot jet normal, itu langsung bisa nyala dengan lancar atau nggak harus dicok dulu gitu ya. Jadi kendalanya ada di si pilot jet. Tapi teman-teman jangan lupa juga si jarum skepnya juga harus dicek juga ya, karena si jarum skep ini kan lama-lama bisa aus juga, jadi bisa menyebabkan motor susah hidup. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kalau si karbu, pilot jet semua udah diberesin semua ya, udah clear ya, masih kayak gitu masih susah hidup, teman-teman bongkar yang ini namanya membran ya. Nah, si membrannya bisa jadi bocor ya, atau udah renggang setelannya. Nah, jadi si membran ini juga sangat berpengaruh ya buat hidupnya mesin waktu masih dingin. Kalau dia membrannya udah longgar gitu kan, otomatis dia bocor ya, jadi susah hidup mesinnya. Kemudian ini juga selang yesnya harus dicek juga bocor apa tidak ya. Kalau dia bocor juga mesinnya susah hidup. Jadi membran itu sangat mempengaruhi faktor kelancaran hidupnya si RX ini ya. Aduh, ngomong apa sih, belibet kali.
Nah, kalau semuanya udah selesai nih, udah semuanya membran udah, karbu sudah, tapi masih kayak gitu juga, masih susah hidup. Nah, jadi kita pindah ke ruang kompresi nih guys ya. Di ruang kompresi ini kan juga sangat mempengaruhi motornya untuk hidup. Nah, kemungkinan dari ring piston atau pistonnya yang udah aus atau bloknya yang baret gitu, kita harus cek juga di situnya. Jadi piston yang aus, ring yang aus, blok yang baret itu juga sangat berpengaruh banget ya. Maka karena dia kompresinya itu bocor dulu dari kompresi atas, bahan bakar yang di atas itu bocor, dia turun ke bawah, jadi nggak bisa hidup dengan normal ya, maksudnya susah hidup gitu ya. Nah, itu harus dicek. Jadi makanya piston itu harus bagus, harus bersih. Nah, tandanya itu suaranya sangat kasar ya kalau dia udah aus ya, ada oblak lah ringnya gitu ya, ring pistonnya. Jadi teman-teman harus ganti ring piston dulu biar normal. Jadi kalau udah normal nih, si piston sama ringnya udah diganti, masih kayak gitu juga, teman-teman bongkar bak yang sebelah sini. Nah, ini ada bak kiri, yang sebelah sana bak kanannya. Ini bak magnet, yang sebelah sana bak kopling. Nah, teman-teman dicek dulu. Di sini ada seal carter atau namanya seal crack as ya. Kalau dibilangnya sini seal crack as. Ini teman-teman harus dicek juga ada kebocoran nggak di situ. Kalau ada kebocoran di situ, misalnya ada oli rembes, biasanya kompresinya bocor. Itu juga sangat berpengaruh pada hidupnya mesin ini. Tapi biasanya kalau di bengkel ya, apalagi mekanik disuruh ngecek ini seal kertas, biasanya malas. Karena kenapa? Karena cuman seal doang, jadi nggak seberapa harganya. Makanya kalau ke bengkel kadang-kadang ya cuman dioprek-oprek bagian atasnya doang, kayak karbu ini. Kalau suruh bongkar-bongkar ini biasanya sih malas, karena nggak sesuai dengan ongkosnya mungkin kali ya. Jadi teman-teman harus dibongkar sendiri di rumah biar teman-teman juga tahu ya guys ya. Oh ya guys, ada satu lagi yang saya lupa sebutkan tadi ya, saya bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini motornya standar, blok standar, karbu standar, semua standar, tapi pakai knalpot kolong kayak gitu ya, minimal teman-teman harus ganti pilot jet dengan ukuran yang lebih besar dari standarnya ya. Karena pemasukan yang ada di sini dengan pengeluaran yang ada di situ itu sangat berbeda ya. Jadi itu sangat berpengaruh pada hidupnya mesin motor ini ya. Nah, misalnya nih bloknya nih koma berapa, koma 0 ya. Ini pakai naikkan aja satu tingkat. Misalnya 25, tukar yang 275 pilot jetnya. Kalau masih berebet, masih susah hidup, tukar lagi yang agak tinggian sedikit. Oke. Maksudnya gini ya guys ya. Jadi minyak, bahan bakar minyak yang ada di tangki ini kan masuk ke dalam sini melalui pilot jet dan keluar ke situ melalui knalpot ya. Jadi knalpotnya besar tapi pemasukannya sedikit. Nah, jadi kan otomatis kurang nih, minumnya sedikit tapi buangnya kencang terus gitu ya. Jadi nanti yang rusak si ininya, si pistonnya yang kena nanti lama-lama ya guys ya. Nggak tahu lagi saya mau ngomong apa guys. Nah, mungkin segitu dulu ya guys ya, cerita kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share ke grup atau kemanapun ya, agar jadi amal jariah buat kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja.